Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Kanada dengan NIM 44432403136 dari kelas 2C. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang ekosistem terumbu karang. Nah, di sini ada outline-nya. Yang pertama itu menjelaskan definisi terumbu karang. Yang kedua yaitu menjelaskan struktur tubuh terumbu karang. Yang ketiga yaitu menjelaskan jenis-jenis terumbu karang. Yang keempat menjelaskan bentuk pertumbuhan terumbu karang keras. Yang kelima menjelaskan tipe terumbu karang. Yang keenam menjelaskan zonasi terumbu karang. Yang ketujuh menjelaskan persebaran terumbu karang di Indonesia. Dan yang kedelapan menjelaskan tentang penyebab kerusakan terumbu karang. Nah, lanjut saja. Di sini ada definisi terumbu karang. Dalam peristilahan, terumbu karang yang dimaksud adalah koral, sekelompok hewan dari ordo Scleractinia yang menghasilkan kapur sebagai pembentuk utama terumbu. Sedangkan terumbu adalah bantuan sedimen kapur di laut yang juga meliputi karang hidup dan karang mati yang menempel pada bantuan kapur tersebut. Sedimentasi kapur di terumbu dapat berasal dari karang maupun dari alga. Nah, secara fisik, terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang dihasilkan oleh karang. Di Indonesia, semua terumbu berasal dari kapur yang sebagian besar dihasilkan koral. Di dalam terumbu, koral adalah insinyur ekosistemnya. Nah, sebagian hewan yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya, karang merupakan komponen yang terpenting dari ekosistem tersebut. Jadi, terumbu karang atau coral reefs merupakan ekosistem laut tropis yang terdapat di perairan laut dangkal. Suhunya sekitar dari 22 derajat Celcius, memiliki kadar CaCO3 atau kalsium karbonat tinggi, dan komunitasnya didominasi oleh terumbu karang keras. Selanjutnya yaitu struktur tubuh terumbu karang. Karang atau yang biasa disebut dengan polip memiliki bagian-bagian tubuh yang terdiri dari mulut yang dikelilingi oleh tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa dari perairan serta sebagai alat pertahanan diri. Nah, rongga tubuh yang juga merupakan saluran pencernaan atau gastrovakular. Nah, dua lapisan tubuh yaitu ekstradermis dan endodermis yang lebih umum disebut gastrodermis karena berbatasan dengan saluran pencernaan. Di antara kedua lapisan tersebut, jaringan pengikat tipis yang disebut mesoklea. Nah, jaringan ini terdiri dari sel-sel serta kolagen dan mukopolisakarida. Pada sebagian besar karang, epidermis akan menghasilkan material guna membentuk rangka luar karang. Material tersebut berupa kalsium karbonat atau biasanya disebut dengan CaCO3. Nah, kita lanjut. Jadi ada jenis terumbu karang. Karang itu terbagi jadi dua. Ada jenisnya terumbu karang lunak dan ada terumbu karang keras. Nah, terumbu karang lunak atau biasa disebut dengan subkoral merupakan salah satu bagian ekosistem terumbu karang yang terdiri dari kelompok hewan Cnidaria, khususnya sarkopton, yang memiliki tubuh lunak dan tidak memiliki kerangka kalsium karbonat seperti karang keras. Nah, kalau karang keras atau biasa disebut dengan hard coral atau karang batu adalah jenis terumbu karang yang membentuk struktur keras dan kalsium CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, beberapa jenis terumbu karang batu yang umumnya antara lain yaitu terumbu karang tepi, terumbu karang penghalang, dan terumbu karang atol. Kalau yang digambar ini merupakan termasuk jenis terumbu karang penghalang, karena di sini terumbu karangnya itu bercabang-cabang dan menghalangi terumbu karang yang lainnya. Nah, ada dua tipe karang, yaitu karang yang membentuk bangunan kapur atau hermatic coral dan yang tidak dapat membentuk bangunan kapur atau ahermatic coral. Nah, hermatic coral ini adalah koloni karang yang dapat membentuk bangunan
atau terumbu dari kalsium karbonat CaCO3, sehingga sering disebut pula reef building corals. Nah, sedangkan air mati coral adalah koloni karang yang tidak dapat membentuk terumbu. Nah, selanjutnya yaitu ada bentuk pertumbuhan terumbu karang keras. Nah, berdasarkan bentuk pertumbuhannya, terumbu karang keras itu ada terumbu karang yang bentuknya branching, massive, columnar, free-living, foliaceous, flat-like, dan encrusting. Kalau yang branching atau bercabang, bentuknya ini seperti pohon atau tanduk rusak. Nah, dan sering ditemukan di perairan yang jernih dengan arus yang sedang. Contohnya itu adalah genus Arthropoda. Nah, yaitu ada massive, bentuknya ini kokoh, menyerupai batu besar, sering ditemukan di perairan yang terlindung dan dangkal. Contohnya adalah genus Porites. Nah, di sini ada kolumnar, berbentuknya seperti kolom atau tiang. Nah, seringkali tegak lurus dengan substrat. Nah, karang dengan bentuk ini biasanya ditemukan di arus yang kuat karena bentuknya yang tegak memungkinkan untuk mereka untuk menahan arus. Nah, lalu ada free-living, karangnya dengan bentuk ini tidak menempel pada substrat dan dapat bergerak secara bebas di perairan. Bentuk ini jarang ditemukan pada terumbu karang yang sudah matang, tapi lebih umum di daerah dengan kondisi perairan yang tidak stabil. Lalu ada foliaceous. Nah, karang dengan bentuk ini memiliki bagian-bagian yang lebar dan tipis, menyerupai daun atau lembaran. Nah, bentuk ini memungkinkan untuk menangkap cahaya matahari dengan lebih efisien karena foliosa sering ditemukan di daerah dengan cahaya matahari yang cukup, seperti di terumbu dangkal. Lalu ada flat-like atau bentuknya menyerupai lempengan atau piring dan dapat tumbuh secara vertikal maupun horizontal. Nah, bentuk ini memungkinkan karang untuk menangkap cahaya matahari dengan baik. Lalu ada encrusting atau mengerak. Nah, bentuk ini menyerupai kerak yang melekat pada substrat, sering ditemukan di daerah dengan arus yang kuat karena terumbu jenis ini menempel pada substrat. Nah, lalu ada berdasarkan bentuk kolarit, ada Arthropoda dan non-Arthropoda. Kalau Arthropoda itu adalah genus terumbu karang keras atau Scleractania yang terkenal bentuk koloni bercabang dan memiliki kolarit aksial dan radial. Lalu ada non-Arthropoda adalah terumbu karang keras yang tidak termasuk dalam genus Arthropoda dan memiliki berbagai bentuk pertumbuhan seperti encrusting, massive, dan branching, tetapi koralit aksial. Apa sih yang disebut dengan koralit aksial? Nah, koralit aksial itu terletak di bagian tengah atau sumbu cabang, sedangkan koralit radial itu terletak di sisi cabang. Contohnya seperti gambar seperti ini. Nah, ini yang Arthropoda kan koralit aksial dan radial. Nah, di sini di tengahnya dia itu memiliki sumbu cabang dan di pinggirnya juga memiliki cabang. Lalu kalau non-Arthropoda ini kan dia itu cabangnya hanya di sisinya. Nah, seperti gambar ini yang disebut dengan koralit radial. Nah, selanjutnya yaitu ada bentuk pertumbuhan terumbu karang Acropora dan non-Acropora. Nah, jadi di sini ada contoh terumbu karang Acropora branching, yaitu terumbu karangnya berbentuk seperti pohon atau tanduk rusak. Nah, di sini juga ada Arthropoda encrusting, yaitu bentuk terumbu karangnya seperti karak yang nempel pada substrat.
yaitu ada kalau Acropora submissive, berarti submissive itu merupakan bentuk karang yang cenderung padat dan seperti batuan dengan tonjolan atau irisan yang menonjol dari permukaan dasar yang berkerak. Contoh kerang submissive yaitu di Acropora. Lalu ada Acropora tabulet, yaitu jenis terumbu karang yang memiliki cabang yang datar dan menyerupai lembaran atau meja yang tumbuh secara vertikal dan horizontal. Lalu di sini ada Acropora digitata. Acropora digitata ini memiliki bentuk terumbu karang yang menyerupai jari-jari atau tongkat dengan pertumbuhan yang tegak atau agak melengkung. Contohnya seperti ini. Lalu di sini ada bentuk pertumbuhan terumbu karang non-Acropora. Yang pertama itu ada coral branching yang sama, dia itu jenis terumbu karangnya memiliki bentuk seperti pohon dan atau tanduk rusa. Lalu di sini ada coral encrusting. Contoh koralnya seperti ini, dia itu mengerak dan menempel pada substrat. Nah, di sini ada coral submissive. Contoh koralnya seperti ini. Dan ini ada coral mushroom. Contohnya juga seperti ini. Dia itu termasuk ke dalam bentuk tabulet. Lalu ini ada coral massive yang contohnya seperti foto ini. Nah, selanjutnya ada tipe terumbu karang. Jadi tipe terumbu karang ini terbagi jadi 4, yaitu ada terumbu karang tepi, ada terumbu karang penghalang, ada atol, dan ada beach reef. Jadi terumbu karang tepi atau biasa disebut dengan clinging reef, dia itu biasanya tumbuh di pinggiran daratan atau pulau. Nah, dia itu berkembang di sepanjang pantai dan mencapai kedalaman tidak lebih dari 40 meter. Nah, terumbu karang tepi ini tumbuh ke atas atau ke arah laut. Nah, pertumbuhannya itu biasanya terdapat di bagian yang cukup arus. Nah, sedangkan di antara pantai dan tepi luar terumbu, karang batu cenderung mempunyai pertumbuhan yang kurang baik. Bahkan banyak mati karena sering mengalami kekeringan dan banyak endapan yang datang dari darat. Lalu di sini ada terumbu karang penghalang atau berry reef. Jadi tumbuhnya itu agak jauh dari daratan. Nah, terletaknya di berbagai jarak kejauhan dari pantai dan dipisahkan dari pantai oleh dasar laut. Nah, contohnya itu seperti gambar di samping. Jadi, pertumbuhan terumbu karang batu itu sekitar antara 40 sampai 70 meter. Umumnya memanjang menyusuri pantai dan biasanya berputar-putar. Terumbu karang batu ini juga merupakan penghalang bagi pendatang yang datang dari luar. Nah, contoh dari terumbu karang tepi itu yaitu ada The Great Barrier Reef yang berderet di sebelah timur laut Australia dengan panjang sekitar 1.350 mili. Lalu yang ketiga ada atol
terumbu karang yang tumbuh mengelilingi laut dan bentuknya seperti cincin, seperti gambar di samping. Nah, atol ini yang melingkari suatu goba atau lakon. Nah, kedalaman goba di dalam atolnya itu mencapai 45 meter, jarang sampai 100 meter seperti terumbu karang penghalang. Nah, contoh atolnya yaitu di Pulau Takamon Red di Sulawesi Selatan. Lalu yang terakhir ada Peci Reef atau gosong terumbu. Nah, tumbuhnya itu dari bawah membentuk daratan baru, seperti gambar di samping. Jadi, Peci Reef ini biasanya berada di antara terumbu karang tepi dan terumbu karang penghalang. Nah, dan ukurannya itu bervariasi. Nah, selanjutnya ada zonasi terumbu karang. Jadi, di zonasi terumbu karang ini terbagi jadi 4. Yang pertama itu ada di daerah beach atau pantai. Yang kedua ada reef flat. Yang ketiga ada reef crest. Dan yang keempat ada reef pond. Nah, jadi beach atau pantai ini letak zonasi yang paling dekat dengan daratan. Nah, cirinya itu biasanya tidak ditemukan terumbu karang yang hidup karena pengaruh aktivitas darat dan air tawar. Lalu yang kedua ada reef flat atau biasa disebut dengan dataran terumbu karang. Nah, jadi letaknya itu di belakang reef crest mengarah ke pantai. Nah, cirinya itu daerahnya datar, airnya relatif tenang dan dangkal, terus sering terkena pasang surut. Jenis karang yang hidup di reef flat itu ada small coral, impulse, karang yang kecil yang tumbuh di kolam-kolam kecil, dan saluran air. Yang ketiga yaitu ada reef crest atau biasa disebut dengan punggungan terumbu karang. Nah, letaknya itu bagian paling tinggi dari terumbu karang, tepat di antara reef front dan reef flat. Terus cirinya itu mengalami hempasan ombak paling kuat, airnya dangkal, terusnya bahkan muncul ke permukaan saat surut. Nah, jenis terumbu karang yang hidup di reef crest itu ada karang yang sangat tahan terhadap ombak. Lalu zona yang keempat ada reef front atau biasa disebut dengan lereng terumbu. Jadi letaknya itu bagian paling luar yang menghadap langsung ke laut dalam. Terus cirinya itu terletak di daerah miring, terkena arus dan ombak laut yang kuat. Terus jenis karang yang hidup di reef front ini ada massif coral atau karang massif, karang yang berbentuk bulat besar dan kuat terhadap arus. Nah, selanjutnya ada persebaran terumbu karang. Jadi, secara taksonomi, terumbu karang dikenal memiliki 7.500 spesies dan menutupi area seluas 2 kali 106 km kuadrat di lautan tropis keliling dunia. Nah, di dunia ini ada 3 daerah pengelompokan terumbu karang. Nah, 2 diantaranya adalah di Indonesia Barat atau Indo-Pasifik dan Karibia atau Atlantik. Dan ketiga terletak di sebelah selatan Samudra Hindia, Indo-Pasifik. Menurut Ronson 1971. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab kerusakan terumbu karang. Yang pertama ada kenaikan suhu laut. Nah, kenaikan suhu laut itu
merupakan peningkatan suhu air laut, terutama akibat perubahan iklim. Nah, menyebabkan pemutihan karang atau biasa disebut dengan coral bleaching. Karang mengusir zooxanthellae atau alga simbiotik yang menyebabkan kehilangan warna dan energi. Dampaknya, jika berlangsung lama, maka karangnya bisa mati karena kehilangan sumber makanannya. Lalu yang kedua ada pengasaman laut. Pengasaman laut itu terjadi karena penyerapan CO2 dan atmosfer oleh laut. Nah, CO2 ini bereaksi dengan air membentuk asam karbonat yang menurunkan pH laut. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya itu menghambat pembentukan kalsium karbonat atau CaCO3 yang dibutuhkan oleh terumbu karang untuk membangun rangka kerasnya. Lalu yang ketiga yaitu ada pencemaran. Nah, pencemaran ini contohnya itu seperti limbah rumah tangga, industri, dan pertanian yang masuk ke laut atau seperti plastik, minyak, dan bahan kimia. Nah, dampak dari pencemaran ini yaitu mengganggu kualitas air, mengurangi penetrasi cahaya, dan dapat menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebih, yang akan menyebabkan menutupi si terumbu karangnya. Lalu yang keempat ada faktor penyebab aktivitas manusia seperti racun ikan, bom ikan, dan wisata. Nah, racun ikan ini jika penggunaan bahan kimianya beracun, misalnya cyanida, itu menangkap ikan hias, dapat membentuk karang dan dapat membunuh karang dan biota lainnya. Yaitu kalau bom ikan, yaitu penangkapan ikan dengan peledak yang akan menyebabkan kerusakan fisik besar pada struktur tubuh terumbu karangnya. Lalu kalau yang wisata, yaitu seperti snorkeling atau diving yang tidak ramah lingkungan, contohnya menyentuh atau menginjak karang. Nah, serta pembangunan fasilitas wisata yang dapat merusak habitatnya. Lalu yang terakhir ada bencana alam. Nah, contoh dari bencana alam yang dapat menyebabkan kerusakannya yaitu ada gempa bumi, ada tsunami, badai tropis, dan gelombang besar yang dapat menyebabkan menghancurkan struktur fisik terumbu karang secara tiba-tiba. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu terumbu karangnya jadi patah, terus terguling, atau terkubur oleh pasir dan lumpur. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sebelum ditutup ada pantun sedikit. Ubur-ubur ikan lele. Sekian dan terima kasih, Le. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.